Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengeditan dengan on edit di Google Sheet, di mana pada pengeditan ini kita akan mengetahui atau akan dapat membuat suatu kondisi jika yang diedit di Google Sheet itu kolom tertentu yang kita tetapkan. Sebelumnya di video sebelumnya saya telah menyampaikan terkait dengan trigger on edit, ya. Nah, sekarang bagaimana bagaimana kondisi kita tentukan, kondisi kita buat ketika kolom tertentu yang diedit. Oke, ini misalnya ya, on edit seperti ini. Kita buka script kita buat sebuah function, misalnya nilai, ini bebas ya nama functionnya. Nah, kemudian kita tetapkan terlebih dahulu ketika melakukan pengeditan, berarti kita tetapkan variabel spreadsheet-nya. Spreadsheet adalah spreadsheet. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan open by ID. Jadi ketika ada spreadsheet yang diedit, kita mendapatkan spreadsheet tersebut, file spreadsheet tersebut itu dengan get active spreadsheet, ya, get active spreadsheet, kemudian get active sheet. Ini untuk mendapatkan sheet mana yang mengalami pengeditan begitu. Contohnya di sini ya, kalau sepertinya nanti bagian nilai ini kita buat nilai daripada logger-lognya ya, logger log kita cek, sorry, kita beri nama variabel nama, kita beri kita ingin mengetahui sheet mana yang mengalami perubahan itu dengan ss.get sheet name, ya. SS ini kan mendapatkan nilai sheet, mendapatkan sheet mana yang aktif, kemudian kita mendapatkan namanya apa begitu. Kemudian kita cek namanya di sini logger log nama. Nah, kita akan coba jalankan perubahan di sheet kita. Ya, kemudian sebelumnya kita akan aktifkan terlebih dahulu trigger on edit ya. Trigger on edit. Jadi kalau sepertinya spreadsheet nilai ya ini ya, fungsi yang dijalankannya nilai, sumbernya adalah spreadsheet dan saat diedit seperti ini, klik simpan. Nah, kemudian kita lakukan pengeditan pada, kita lihat ke bagian eksekusi ya. Nah, kita lakukan pengeditan. Kalau sepertinya di sini saya edit dengan ini filenya file sheet 3 ya. Percobaan di kolom F1 seperti ini. Ada saya ketik percobaan. Nah, kita lihat di bagian logger log. Nah, ini ada nilai ya, dia jenisnya pemicu. Ini yang berjalan ya, eksekusi yang berjalan. Kemudian kita lihat di logger log. Nah, di sini ya, logger-lognya kan tadi di fungsi nilai kita mendapatkan variabel nama dari sheet yang mengalami perubahan. Nah, di sini ada informasinya adalah sheet 3. Kenapa sheet 3? Karena yang diedit di sini adalah sheet 3. Kalau saya menambahkan di sini, misalnya di sini ya, ini sheet 2. Nah, dia ketika nanti nilainya berjalan, sorry, bukan yang ini yang baru ya. Nah, ini ketika ini berjalan, pemicu yang baru yang berjalan. Nah, ini nilainya adalah sheet 2. Begitu seterusnya. Jadi cara mendapatkan sheet yang sedang aktif kita gunakan itu adalah dengan nilai dengan variabel tadi ya. Mendapatkan sheet yang aktif, mendapatkan spreadsheet yang aktif, mendapatkan sheet yang aktif dan mendapatkan namanya. Kemudian begitu juga kalau sepertinya kita ingin mendapatkan baris dan kolom ya. Kita ingin mendapatkan baris dan kolom. Kita lakukan hal yang sama. Misalnya ini kolom. Ya, mendapatkan kolom kita dapatkan dengan spreadsheet-nya apa, kemudian get kolom, get kolom group, sorry bukan di sini, eh, get active cell ya, bisa seperti ini atau ini kita lihat cek dulu ya. Ini berarti namanya cell ya. Kita cek di log cell.
Kita lakukan kembali pengeditan pada spreadsheet kita. Misalnya ini G2. Kita cek di bagian eksekusi. Ya, ini pemicu yang tadi dijalankan. Tadi ada di sheet 2 ya dengan oh sorry, ranknya munculnya selnya muncul dalam bentuk rank. Nah, get active cell ini ada get A1 notation atau bisa get cell atau get column ya. Get row juga bisa. Ya, get row. Jadi sorry, ini untuk yang cell ini bisa dengan get A1 notation. Ini tadi nanti munculnya adalah G2. Cuman kalau kita ingin memisahkan secara langsung, kita bisa langsung menuliskannya di sini variabelnya kolom. Ya, berarti di sini get active cell, get column. Kemudian kita gunakan satu lagi untuk variabel baris, get row. Ya, untuk mendapatkan baris. Nanti dia yang munculnya adalah integer ya. Munculnya adalah integer. Kita cek di sini kolom. Saya tambahin informasi terlebih dahulu. Ini kolom. Ini baris. Ini tadi nama sheet. Oke ya. Nah, nanti ketika kita melakukan perubahan di sini, ini I1 misalnya seperti ini. Kita lihat di bagian eksekusi. Dia kalau I itu abjad yang ke-9 ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan nilai ini dia ya, nama sheetnya sheet 2, kolomnya kolom ke-9 karena I adalah abjad ke-9 dan barisnya baris 1. Begitu seterusnya, begitu ya. Begitu seterusnya kalau kita lakukan perubahan di sini dan di sini itu akan mengalami perubahan. Termasuk di dalamnya kalau kita hapus, itu juga kan mengalami pengeditan. Kalaupun kita hapus, kita juga sama, kita akan mendapatkan informasi yang berubah. Misalnya ini G1 saya hapus, maka nanti di bagian eksekusi ya. Nah, di bagian eksekusi ini eksekusi yang baru masih loading. Nah, ini perubahannya tadi G2 itu ya. Sorry, G1 yang saya edit sheet 2 kolom G ya, kolom ke-7 dan baris ke-1. Kalau kita ingin mendapatkan nilai daripada pengeditan yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan dengan cara var isi ya, kita beri nama isi ss get rank. Ranknya dari mana? Ranknya nanti nilainya dari kolom ya, row di sini dan kolom. Jadi kita bisa langsung masukkan baris, kolom, get value seperti ini. Nah, kita tambahkan di sini isi. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di spreadsheet ini kolom J11. Halo. Begitu. Nah, kita lihat di bagian eksekusi. Sorry, salah. Nah, kita lihat di bagian eksekusi. Kolom J11 berarti kolom ke-10, baris ke-11 ya. Nah, ini dia. Jadi di sini nama sheetnya sheet 2, kolomnya kolom 10, barisnya baris 11, dan isinya adalah halo. Jadi ini adalah basic-basic untuk mendapatkan nilai dari sheet, kolom, baris, maupun isi daripada perubahan tersebut dengan menambahkan trigger pemicu ketika diedit ya. Nah, kita bisa melakukan pengondisian. Misalnya kita dalam satu sel kita membuat pengondisian bisa seperti kalau baris, artinya misalnya kalau sepertinya sheetnya adalah sheet 2 begitu ya. Kalau nama sheet maksudnya ya sama dengan sheet 2 begitu. Kemudian dan baris sama dengan 3 misalnya ya. Dan kolom sama dengan 4. Berarti kolom keempat dan baris ketiga. Sorry, jangan yang itu deh.
Jangan ini berarti kayak misalnya saya buat di sini ya K2. K2 berarti baris kedua, kolom ke-11. Ya. Intinya begini ya, kalau sepertinya ada ada perubahan data di sini. Saya kalau beri warna merah, beri warna merah ya. Kalau sepertinya ada perubahan di kolom K, misalnya, kita ingin menghendaki apa? Kita ingin menghendaki misalnya tulis apa namanya di kolom L, misalnya di kolom L, saya beri warna kuning. Ya, kita ingin tulis di kolom L terjadi perubahan, misalnya begitu ya. Nah, misalnya kalau sepertinya kondisinya kita buat seperti ini, maka eh, kita buat get rank ya, get rank. Kita buat SS seperti ini, atau kita bisa buat lagi dengan memanggil nama sheetnya. Get sheet sama dengan spreadsheet app get active spreadsheet begitu. Kemudian misalnya get sheet by name. Nah, ini kalau sepertinya kita mau berada di spreadsheet yang berbeda. Get sheet by name ini misalnya sheet 3. Sheet 3 kita buat sheet 3 aja deh ya, jangan jangan di kolom, jangan di sheet yang sama. Kita buat misalnya di sheet 3 ini di I1 begitu misalnya. Di I1. Nah, tambahkan nilai misalnya ya, get rank I1 set value terjadi perubahan isi. Nah, misal seperti ini ya. Itu ya. Jadi kita kita bisa ngecek kalau sepertinya ini kan kosong tadi ya. Kalau sepertinya saya melakukan perubahan nilai pada kolom yang saya pada sel yang saya warnai merah ini di kolom K ini ya. Tadi ya kondisinya adalah kalau namanya sheet 2 dan barisnya 2 dan kolomnya sama dengan 11, maka isi I1 dengan teks terjadi perubahan isi. Contohnya ya, kalau sepertinya saya melakukan perubahan di sini. Halo, begitu. Nah, kita akan lihat perubahannya ini terjadi di kolom ke-11 tapi baris ke-6. Nah, kita akan melihat kalau kolom I tidak akan terjadi apa-apa karena tidak sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Kita menghendakinya sheetnya sheet 2, barisnya baris 2, dan kolomnya kolom ke-11. Sementara eh, salah satu pengondisian tidak terjadi, yaitu barisnya baris ke-6. Begitu, makanya dia tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sepertinya saya isi di sini, halo. Nah, kita akan lihat nanti di sheet. Nah, ini dia di sheet 3 I1 itu akan ada informasi terjadi perubahan isi. Begitu juga kalau sepertinya kita melakukan pembatasan pada pengondisiannya. Pokoknya misalnya kalau ini sheet 2 begitu ya. Misalnya kalau yang berubahnya adalah sheet 2 dan kolom 1, jadi terserah barisnya mau baris 1, mau baris 2, mau baris 3 dan sebagainya. Pokoknya harus terjadi ada informasi yang bertambah. Saya coba tambahkan apa namanya event row aja ya. Get active sheet, get sheet by name. Di sini saya tambahkan oke, sebentar, yang ini saya lewat. Saya tambahkan supaya lebih kelihatan perubahannya. Get sheet by name event row. Ya, event row, tambahkan baris dengan isi misalnya ini terjadi perubahan isi, pada ke baris ke baris ya, dan kolom kalau kolom sama ya, pada baris kesekian aja ya misalnya. Nah, seperti ini. Saya buat seperti ini supaya lebih kelihatan. Jadi kalau sepertinya ada perubahan pada sheet 2 dan kolom 11, dia akan mengalami penambahan ya di bagian sheet 3. Sheet 3 harusnya jangan di sheet 3, saya buat sheet baru deh. Sheet 4. Ya, di sheet 4
Ini saya ganti berarti jadi sheet 4. Jadi kalau ada perubahan di sheet 2 dan kolomnya ke 11, nggak peduli barisnya baris mana, maka dia akan secara otomatis menambahkan baris begitu. Contohnya misalnya saya ini jadi kolom K semuanya berwarna merah nih. Ini area sensitif. Pokoknya kalau terjadi hal yang ada di sini, maka dia secara otomatis akan menambah informasi pada kolom K. Salam. Ya, ini baris ke 9 perubahan. Kita lihat di kolom sheet 4 terjadi perubahan isi pada baris ke 9. Begitu juga kalau sepertinya di sheet 2 kita tambahkan lagi di sini. Halo. Ya, ini baris ke-16. Nah, di sini tambahkan terjadi perubahan baris isi pada baris ke-16. Begitu seterusnya, kecuali kalau dia dilakukan di kolom yang lain, ya. Kalau di kolom M, ini misalnya di kolom M seperti ini. Nah, dia tidak akan menambahkan baris karena kita tidak membuat pengondisian terkait kolom M. Kita hanya membuat pengondisian untuk kolom K saja. Begitu. Oke ya, jadi tadi mendapatkan nilainya, mendapatkan isinya, kemudian menambahkan pengondisian kalau kita mengharapkan sesuatu pada kolom yang kita harapkan. Nah, bisa tadi baris yang kita kehendaki bisa juga berdasarkan kolom, bisa juga berdasarkan nama sheet. Kalau nama kolom ini dihapus, jadi pengondisinya cuma satu, berarti yang berwarna merah yang akan sensitif, area sensitif itu adalah semuanya. Semua sheet ini sangat sensitif sekali nih, ya. Jadi ketika saya lakukan perubahan di sini. Ini saya misalnya warnanya jadi warna putih biar kelihatan, biar kontras. Sorry. Nah, kalau melakukan perubahan di sini, ya, Romi. Nah, maka di sheet 4 itu akan ada tuh terjadi perubahan pada isi pada baris ke-13. Ini hanya barisnya aja ya yang bermain ya. Kalau sepertinya saya tambahkan juga di sini sama selamat pagi. Nah, karena ini area sensitif semuanya, maka dia juga akan menambahkan terjadi perubahan isi pada baris ke-13 dan seterusnya begitu ya. Perubahan penambahan-penambahan ini kemudian bisa kita olah apa yang ingin kita kehendaki dari perubahan-perubahan tadi begitu. Misalnya yang lainnya ya, hal yang lainnya ini saya kembali kembali putihkan. Misalnya nih ya, eh, kalau sepertinya sel ini diisi, saya warnai merah deh ya. Sel ini sel A, sheet 2 A11 ya, sheet 2 A11. Nah, kita juga bisa bisa menambahkan pengondisian seperti ini ya. Nah, kalau nama sama dengan sheet 2, kemudian eh, baris sama dengan nama sama dengan sheet 2, baris sama dengan 1, sorry, baris sama dengan 11 dan kolom sama dengan 1. Nah, berarti kita misalnya mau menghapus nih. Kita lakukan yang tadi, spreadsheet get active by name. Oh, sorry, get ini gitu ya. Nah, kalau ini get ranknya tadi A11 misalnya. Jadi ini kemudian kita clear. Apapun yang nanti kita isi di kolom 1 baris 11 itu akan selalu terhapus. Ya. Misalnya contoh di sini. Halo. Bentar, dia ada tapi tidak jalan. Sheet 2 dan baris 11 dan kolom 1. Oh, sheet 3. Ini sheet 2, sorry, sorry, sorry. Ini bukan sheet 3, ini sheet 2. Nah, ini kalau apapun yang diisi di kolom 1 dan baris 11, sheet 2 itu akan selalu terhapus. Contohnya ini ya, saya hapus kembali. Romi. Nah, dia akan terhapus. Halo. Dia akan terhapus. Jadi sesuai pengondisian yang kita buat. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.